Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rubiatul Syaida dengan NIM P2724-2025-033. Di sini saya mau menjelaskan tentang simplisia, yaitu yang pertama pengertian. Pengertian simplisia adalah bahan dasar alami yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional yang berasal dari tanaman, hewan, atau mineral yang belum mengalami proses pengolahan atau pencampuran dengan bahan lain. Simplisia biasanya berbentuk utuh, dipotong atau dihaluskan, namun masih mempertahankan bentuk dasarnya. Simplisia umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Dalam dunia farmasi, simplisia memiliki peran penting dalam pengembangan obat-obatan yang aman dan efektif. Selanjutnya yaitu macam-macam simplisia. Yang pertama yaitu simplisia nabati. Simplisia nabati adalah salah satu kategori simplisia yang paling umum digunakan dalam farmasi. Simplisia nabati terdiri dari tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang dengan cara tertentu atau disengaja dikeluarkan dari selnya. Contohnya yaitu daun, batang, bunga, kulit, akar, kayu, buah, dan biji. Yang kedua ada simplisia hewani. Simplisia hewani adalah kategori simplisia yang terdiri dari hewan utuh, bagian hewan, atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan. Contohnya meliputi hormon, enzim, tulang, dan berbagai zat lain yang berasal dari hewan. Simplisia hewani memiliki peran penting dalam produksi obat-obatan yang menggunakan bahan baku hewani. Yang ketiga yaitu simplisia pelikan atau mineral. Simplisia pelikan atau mineral adalah kategori simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana tetapi belum berupa zat kimia murni. Contohnya yaitu CaCO3 ya, atau kalsium karbonat dan kaolin. Meskipun bukan bahan organik seperti tanaman atau hewan, simplisia pelikan juga memiliki peran penting dalam formulasi obat-obatan. Selanjutnya yaitu tata nama simplisia. Dalam ketentuan umum farmakope Indonesia, nama simplisia nabati ditulis dengan menyebutkan nama genus atau spesies nama tanaman diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk simplisia nabati yang diperoleh dari beberapa macam tanaman dan untuk eksudat nabati. Contohnya yang pertama yaitu ada genus plus nama bagian tanaman yaitu ada Cinchona cortex, Cinchona succirubra, Digitalis folium, Digitalis lanata, Timiherba, Thymus vulgaris, Zingiberis rhizoma, Zingiber officinale. Yang kedua ada petunjuk spesies plus nama bagian tanaman yaitu Belladonna herba, Atropa belladonna, Serpili herba, Thymus serpilum, Ipecacuanha radica, Saepailis ipecacuanha, Stramonihi herba, Datura stramonium. Yang ketiga ada genus plus petunjuk spesies plus nama bagian tanaman yaitu ada Curcuma aeruginosa rhizoma, Curcuma aeruginosa, dan Capsicum frutescentis fructus, Capsicum frutescentis. Dan yang terakhir beberapa nama tanah simplisia yang tidak mengikuti tata nama yaitu Galangae rhizoma dan Senae folium. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas simplisia. Yang pertama ada genetik atau bibit. Kualitas tanaman obat sangat dipengaruhi oleh bibit yang digunakan. Bibit yang berbeda dapat menghasilkan kandungan senyawa yang berbeda pula. Berbagai varietas tanaman dapat memiliki senyawa yang berbeda. Yang kedua ada lingkungan atau tempat tumbuh dan iklim. Tanaman yang tumbuh di lokasi yang berbeda dengan iklim yang berbeda juga dapat menghasilkan senyawa yang berbeda. Faktornya seperti tanah, iklim, cahaya matahari, suhu, dan curah hujan juga dapat mempengaruhi perkembangan tanaman dan kandungan komposisi senyawanya. Yang ketiga ada rekayasa agronomi atau perlakuan selama masa tumbuh. Perlakuan yang diberikan selama masa tumbuh tanaman seperti penggunaan pupuk atau pestisida dapat mempengaruhi komposisi kualitas simplisia. Yang terakhir yaitu atau panen atau waktu dan pasca panen. Waktu panen tanaman pada waktu yang tepat dapat mempengaruhi kandungan senyawa. Selain itu, pengolahan pasca panen yang benar dapat mempengaruhi kualitas simplisia.
Selanjutnya ada tahapan pembuatan simplisia. Yang pertama pengumpulan bahan baku, yaitu tahap pertama dalam pembuatan simplisia yang bertujuan mendapatkan bahan alam, terutama bahan obat, dengan kualitas terbaik. Tahap ini sangat menentukan mutu simplisia karena zat kandungan tanaman sangat dipengaruhi oleh umur panen, kondisi tanaman, dan waktu pengambilan. Yang kedua ada sortasi basah. Penyortiran basah dilakukan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalnya pada simplisia yang terbuat dari akar suatu tanaman obat, bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput, batang, daun, akar yang telah rusak, serta pengotor lainnya yang harus dibuang. Yang ketiga ada pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia menggunakan air bersih. Bahan simplisia yang mengandung zat yang mudah larut di dalam air yang mengalir, pencucian akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Pada simplisia batang dapat pula dilakukan pengupasan kulit luarnya untuk mengurangi jumlah mikroba awal karena sebagian besar jumlah mikroba. Yang keempat ada perajangan. Perajangan bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman yang baru diambil jangan langsung dirajang, tetapi dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari untuk mengurangi pewarnaan akibat reaksi antara bahan dan logam pisau. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau atau alat mesin khusus perajang khusus. Yang kelima ada pengeringan, adalah metode pengawetan dengan menurunkan kadar bahan untuk mencegah pembusukan dan menghasilkan simplisia yang stabil, tidak mudah rusak, serta awet disimpan. Proses ini harus memperhatikan suhu dan waktu, karena kadar air dan reaksi kimia dalam bahan akan berkurang. Suhu pengeringan umumnya yaitu 40-60 derajat Celcius dan mengandung air sekitar 10%. Pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari atau oven. Pada oven yaitu suhunya 40-50 derajat Celcius lebih efisien karena hanya memerlukan kurang lebih 8 jam, sedangkan penjemuran matahari bisa lebih dari 1 minggu. Yang terakhir yaitu ada sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan adalah tahap terakhir dalam pembuatan simplisia. Tujuannya yaitu untuk memisahkan benda-benda yang tidak seharusnya ada seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan serta pengotor lainnya yang masih tertinggal dalam simplisia yang sudah kering. Proses ini dilakukan sebelum simplisia dibungkus dan disimpan. Seperti sortasi sebelumnya, sortasi ini bisa dilakukan secara manual atau dengan alat mesin. Setelah selesai disortir, simplisia ditimbang agar diketahui hasil dari proses pengolahan setelah panen. Dan yang terakhir ada pengemasan dan penyimpanan. Selama penyimpanan, simplisia dapat mengalami kerusakan yang menurunkan mutu sehingga memerlukan perhatian khusus pada cara pengepakan, pembungkusan, dan pewadaan persyaratan gudang simplisia, cara sortasi, dan cara pemeriksaan umum serta cara pengawetannya. Simplisia harus dikeringkan terlebih dahulu agar tidak rusak akibat kadar air yang tinggi. Wadah yang tidak sesuai dapat menyebabkan simplisia diserang kutu atau ngengat. Karena beberapa serangga memiliki kecenderungan rusak jenis simplisia tertentu. Penyimpanan dapat dilakukan pada suhu kamar atau ruang ber-AC. Namun ruangan itu harus bersih, kering, dan memiliki ventilasi yang baik. Karena hama menyukai kondisi yang lembab dan panas. Intinya pada penanganan yang tepat dan higienis sangat penting sebelum simplisia disimpan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.